Siki sempat mendatangi Ketut untuk meminta penjelasan mengenai pesan singkat itu. Namun saat pertemuan itu terjadi, Siki dan Ketut malah terlibat pertengkaran yang cukup sengit. Hingga akhirnya beberapa teman dari Ketut harus melerai pertengkaran mereka. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Denpasar, Bali. Nah, daripada kelamaan intronya, yuk langsung kita bahas. Seorang pria yang bernama Iwayan Siki atau yang lebih akrab disapa dengan Siki, berusia 65 tahun dan merupakan seorang warga Jalan Gunung Batur Denpasar Selatan. Ia merupakan seorang suami sekaligus ayah dari 3 orang anak. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai juru parkir di salah satu kawasan yang berada di Denpasar. Diketahui Siki ini memiliki seorang teman sesama juru parkir yang bernama Ketut Pasekmas atau yang lebih akrab disapa dengan Ketut. Menjadi juru parkir bukanlah pekerjaan utama bagi Ketut. Diketahui untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia bekerja di sebuah perusahaan pengiriman barang yang berada di kawasan Denpasar. Nah, hubungan pertemanan antara Siki dan Ketut ini awalnya normal dan baik-baik saja, serta tidak memiliki masalah apapun. Namun semuanya itu tiba-tiba berubah ketika mereka berdua berebut lahan parkir. Beberapa hari sebelum tragedi berdarah itu terjadi, Ketut sempat mengirimi sebuah pesan singkat kepada Siki untuk mengabarkan permasalahan lahan parkir. Pesan itu berisi, "Yang saya dengar mungkin dalam waktu dekat ini lahan parkir kamu akan diambil alih oleh pecalang." Setelah mendapat pesan tersebut, Siki yang tidak bisa membaca kemudian meminta bantuan kepada salah satu temannya untuk membacakan isi dari pesan singkat itu. Nah, setelah dibacakan dan dijelaskan bahwa mata pencariannya akan diambil alih, Siki langsung mencari tahu tentang kebenaran kabar tersebut. Namun sayangnya, saat mencari tahu tentang kebenaran kabar tersebut, terungkap fakta bahwa ternyata semua itu sama sekali tidak benar dan hanyalah karangan dari Ketut saja. Mengetahui hal tersebut, Siki pun merasa sakit hati karena telah ditipu oleh teman seprofesinya sendiri. Ia pun akhirnya memutuskan untuk segera mencari keberadaan Ketut guna meluruskan permasalahan itu. 1 hari sebelum tragedi berdarah itu terjadi, atau lebih tepatnya pada 25 September 2018, Siki sempat mendatangi Ketut untuk meminta penjelasan mengenai pesan singkat itu. Namun saat pertemuan itu terjadi, Siki dan Ketut malah terlibat pertengkaran yang cukup sengit. Hingga akhirnya beberapa teman dari Ketut harus melerai pertengkaran mereka. Keesokan harinya atau tepatnya pada 26 September 2018, sekitar jam 1 siang, Ketut yang sedang berada di sebuah lahan parkir di Jalan Kapten Reguk Denpasar Timur tiba-tiba didatangi oleh Siki yang saat itu sedang marah besar. Di sana tanpa basa-basi, Siki langsung menusuk-nusukan pisaunya sebanyak 8 kali ke bagian dada, perut kanan, perut kiri, kepala serta tangan kiri Ketut hingga Ketut terkapar di jalanan dan tewas di tempat. Awalnya Ketut ini sempat menangkis serangan tersebut. Namun karena Siki sudah hilang kendali, ia pun menghujamkan pisaunya tanpa ampun kepada Ketut.
Di sisi lain, beberapa karyawan yang sedang bekerja di dalam ruko di lokasi tersebut merasa kaget ketika mendengar teriakan minta tolong dari halaman parkir. Mereka pun segera berhamburan keluar untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Namun sesampainya di lahan parkir, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Ketut sudah tergeletak di jalanan dengan bersimpah darah. Beberapa orang karyawan tersebut sempat melihat Siki yang bergegas kabur menggunakan sepeda motor metik dengan membawa sebuah pisau yang masih berlumuran darah. Setelah melihat kejadian naas tersebut, salah satu dari mereka langsung menghubungi Polsek Denpasar Timur guna melaporkan kejadian tersebut. Pihak kepolisian yang menerima laporan pun langsung mendatangi lokasi dan segera mengevakuasi tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa saat mereka datang di TKP, korban ditemukan tergeletak dengan posisi kepala ke arah timur dan kaki ke arah barat dengan masih menggunakan seragam juru parkir. Berdasarkan hasil otopsi diketahui, penyebab kematiannya adalah kehabisan darah akibat 6 luka tusukan pada tubuh dan 2 luka tusukan pada bagian kepala. Pihak kepolisian pun langsung melakukan investigasi dan olah TKP. Di dalam proses penyelidikan, aksi tersebut terekam CCTV dengan jelas, sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku dalam kasus ini. Pihak kepolisian juga sempat memintai keterangan dari saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dengan bukti rekaman CCTV dan keterangan para saksi, tidak butuh waktu yang cukup lama bagi pihak kepolisian untuk menangkap sang pelaku. Nah, setelah 1 jam berlalu, pihak kepolisian berhasil menangkap Iwayan Siki di wilayah Gunung Batur, Denpasar. Di dalam penangkapan tersebut, Siki ditangkap tanpa perlawanan. Bahkan ia langsung mengakui perbuatannya dan langsung menyerahkan barang bukti berupa sebilah pisau berjenis bayonet. Pihak kepolisian pun langsung mengiring Siki ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Siki mengatakan jika dirinya merasa dendam dan sakit hati karena dihianati oleh Ketut yang merupakan temannya sendiri. Ia juga mengungkapkan bahwa semua masalah itu berawal dari pesan singkat yang dikirimkan oleh Ketut perihal lahan parkir yang merupakan mata pencarian satu-satunya bagi Siki. Ia beranggapan jika Ketut ini ingin menguasai serta mengusirnya dari lahan parkir tersebut, sehingga ia pun menjadi sangat kesal dan juga marah. Atas perbuatannya, pihak kepolisian menjerat Iwayan Siki dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa terdapat unsur perencanaan, mengingat pelaku telah membawa pisau dari rumah sehingga memenuhi unsur-unsur dari pasal 340 KUHP. Pada 10 Januari 2019, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk proses persidangannya sendiri bisa dibilang cukup cepat. Pada 28 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 17 tahun terhadap Iwayan Siki. Vonis tersebut jatuh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut vonis hukuman selama 20 tahun penjara. Majelis Hakim menjelaskan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap kawan sesama juru parkir. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menghilangkan nyawa korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui semua perbuatannya.
Di dalam persidangan tersebut, pihak majelis hakim juga sempat memberikan nasihat kepada Iwayan Siki untuk berubah menjadi orang yang lebih baik setelah keluar dari penjara. Iwayan Siki sendiri terlihat sangat legowo menerima hukuman tersebut. Bahkan saat pembacaan vonis tersebut selesai, Iwayan Siki sempat menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim serta menerima nasihat itu dengan baik. Selain itu, saat proses persidangan tersebut selesai digelar, Iwayan Siki juga sempat menenangkan keluarganya yang menonton langsung jalannya persidangan. Hingga saat ini, Iwayan Siki masih menjalani hukumannya di lapas kelas 2A Denpasar, Bali. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.